Aku mulai jualan sekitar tahun 2009. Tahun 2009 pertama kali saya jualan es doger. Jadi alhamdulillah udah sekitar 10 tahun lebih saya jualan es doger. Modal awal saya adalah kalau nggak salah sekitar 1.500.000 ya, 1.500.000 modal awal. Itu belum ada gerobak, belum ada alat-alat, dan belum ada segala macam. Itu pokoknya modal awal banget saya bikin es doger dan saya jualan es doger. Itu sekitar 1,5 itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin alat-alatnya pada naik semua, jadi mungkin lebih dari itu. Saya jualan es doger dari jam 10 ya. Pokoknya saya jualan pas selesai bikin es, saya langsung berangkat. Paling telat itu sekitar jam 11. Nah, paling cepat itu jam 10. Saya udah mulai start jualan. Dan itu pokoknya udah siap. Intinya jam 10 lah. Jam 10, antara jam 10 dan jam tengah 11. Nah, masalah pulangnya, kalau masalah pulang nggak nentu ya. Kalau masalah pulang juga nggak nentu, tergantung rame dan sepinya penjualan. Kalau umpamanya lagi rame ya jam 2, jam 3 udah pulang. Tapi kalau umpamanya sepi ya jam 5 udah pulang. Itu kalau jam 5 tuh habis nggak habis tetap pulang gitu. Tapi namanya jualan kan kadang ada yang sepi, ada rame gitu. Jadi yang jelas pulangnya sampai jam 5. Dari jam 10 sampai jam 5 kita jualannya gitu. Kendala es doger itu terutama cuaca ya bro. Kendala es doger itu terutama cuaca. Soalnya kan namanya kita jualan es, mesti kendalanya mesti di cuaca, yaitu musim hujan. Soalnya kalau udah musim hujan itu udah pasti kendala buat semua jualan es ya, terutama es doger gitu. Itulah paling kendalanya jualan es doger, yaitu cuaca. Kalau lagi musim hujan ya mayoritas kadang pendapatan kita tuh turun. Yang tadinya mau 200 ya paling 100. Kadang di bawah 100 juga kadang pernah gitu. Namanya hujan ya kan kadang kalau musim hujan itu kadang dari pagi sampai sore, nah terus sampai malam, pagi lagi gitu. Jadi kita jualan es itu kendalanya itu cuaca. Cuaca kendalanya. Tapi ya namanya gimana lagi, cuaca kan udah rezeki ya kita terima dengan senang hati gitu. Toh semua itu akan berjalan dengan sendirinya. Ada musim kemarau, ada musim hujan gitu. Kalau musim hujan tiba ya mayoritas
kita kurangin proses pembikinnya, nggak usah banyak-banyak gitu aja. Kalau kendalanya es doger yaitu paling cuaca. Kalau masalah pelanggan sih kembali ke kitanya ya bro. Pelanggan itu kan, pelanggan atau pembeli kan ibaratnya raja. Nah, raja kan kalau umpamanya masakannya di dalam kerajaan itu enak, mesti sang raja juga suka. Nah, sang raja itu pengen dimasakin itu lagi. Nah, contohnya begitu. Nah, kalau di kita ya kan sebagai penjual, ya kita harus diutamakan rasa bro. Diutamakan rasa itu kalau momennya udah pas, udah enak, jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah, ya kan. Soalnya orang beli terus rasanya beda-beda, dia akan nggak balik lagi ke kita, bahkan cuman kadang beli cuman sekali gitu ya. Kalau bisa sih, kalau rasa, terutama rasa ya bro, rasa nomor satu untuk pelanggan balik lagi ke dagangan kita itu ya. Kalau umpamanya pelanggan kita pengen balik lagi, ya diprioritaskan adalah rasa adalah senjata utama untuk biar pelanggan datang lagi ke penjualan kita atau beli lagi ke toko kita itu ya bro. Nah, kalau umpamanya di trik kita, kalau umpamanya nggak habis jualannya, kita nggak habis nih bro, ya kita besokin selagi es itu belum mencair atau belum berubah aroma dan berubah rasa. Terus keadaan es itu masih keadaan beku, itu masih bisa dibesokin lagi. Tapi kalau umpamanya udah mencair, udah berubah warnanya, berubah rasanya, itu kalau bisa sih nggak usah dibesokin ya kan. Soalnya kan rasa aroma udah berubah. Jadi namanya es doger ini kan kita pakainya santan bro, ya. Ada juga sih yang nggak pakai santan, ada. Cuman di es doger kita tuh pakai santan. Soalnya kenapa pakai santan itu rasanya kayaknya lebih nendang gitu bro, lebih nendang rasanya. Jadi kenapa kita pakai santan, yaitu rasanya enak lah pokoknya gitu. Yang lain juga yang nggak pakai santan juga enak juga, cuman resep saya pakainya santan gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang nggak pakai santan, cuman tape aja, ya itu terserah dia gitu. Cuman kalau santan kayaknya lebih enak ya, bukan lebih enak ya, kembali ke masing-masing ya. Jadi gitu aja. Umpamanya jualan kita nggak habis, terus keadaan es masih beku, baunya juga belum berubah, aromanya juga belum berubah, rasanya juga belum berubah, bisa dibesokin gitu. Masalah modal per hari modal per hari nggak bisa di target ya bro. Soalnya kan namanya jualan, kadang habis, kadang sisa, jadi kita nggak dipastiin. Tapi kalau umpamanya kita nggak habis, ya kita umpamanya kita belanja seharinya umpamanya habis 200, umpamanya 200. Nah, kalau umpamanya masih ada sisa, umpamanya masih ada seperempat atau separuh, umpamanya sisa seperempat nih, ya paling kita belanja sekitar 150, ya kan. 150 tuh sisa seperempat. Nah, kalau umpamanya sisa separuh, ya paling belanja kita paling
100 ya kan. Jadi kita ada tingkat-tingkatannya. Kalau umpamanya habis semua ya 200 itu, kalau habis semua tuh modal per hari, kalau umpamanya habis 200-an gitu. Mungkin setiap pedagang yang lain beda-beda, dan setiap orang kan resepnya beda-beda dan bahannya juga beda-beda, jadi nggak bisa disamakan gitu. Tapi kalau di modal saya sekitar segituan gitu. Nah di sini kan kebanyakan yang nonton konten saya kan kebanyakan rata-rata pedagang semua, jadi mungkin udah pada tahu dan udah pada ngerti bahan-bahan es doger kayak gimana, dan terus harga-harga di pasaran juga seberapa, mesti udah tahu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita seperjuangan ya bro, kita berbagai pengalaman, berbagai tips dan share masalah es doger. Mudah-mudahan es doger tuh rame lagi kayak zaman dulu, zaman waktu keluar itu katanya sih tahun 80-an itu es doger meledak katanya. Saya sih nggak tahu ya, karena saya kelahiran tahun segitu, jadi kita nggak tahu pas doger waktu meledaknya kayak gimana, kata orang tua gitu.